Halo teman-teman, kembali lagi di Postcat bukan podcast. Kali ini saya bersama hostnya ini kakak siapa nih? Radu Juan Antoni. Kakak Radu Juan Antoni, IG-nya kak? IG-nya Radu Juan ada. RJA ada. Nah, kali ini tuh kita membahas tentang pembelajaran sosiologi, yaitu dampak perubahan sosial. Nah, kali ini Kak Najen yang bakal jadi narasumber kita nih, teman-teman. Silakan Kak Najen. Halo. Jadi di sini kita akan membahas tentang Roblox. Nah, kenapa? Sebelumnya, apa Kak? Roblox itu apa ya? Roblox itu apa, Kak? Roblox itu adalah platform untuk mengakses video game. Nah, kalian semua pasti tahu YouTube kan? Nah, YouTube. Roblox ini seperti YouTube. Bedanya, jika YouTube mengarahkan kita ke video, Roblox mengarahkan kita kepada server-server game. Gitu. Kayak Minecraft gitu, Kak? Ya, betul. Minecraft. Ya, so Kak lah. Rado main Minecraft nggak nih? Enggak, dulu Enggak. pernah. Dulu Oh, pernah dulu main pernah. Minecraft. Nah, setahu aku, Roblox itu lagi booming-boomingnya nih. Ya, tren banget itu. Keren banget kan? Iya. Kak, kita lihat di TikTok itu bahas Roblox. Kita lihat di IG teman-teman kita pada main Roblox. Nah, habis itu mesti akan ada sebuah perubahan yang terjadi sebelum boomingnya Roblox sama belum ada. Nah, Roblox ya itu. Nah, itu dan ini kita juga dapat materi nih teman-teman. Kebetulan kita dapat materi ini. Jadi tugas kita tuh mengidentifikasi dampak perubahan sosial, dampak negatif dan positifnya yang ada di dalam artikel ini, Besti. Iya, Besti. Jadi artikelnya itu berjudul Roblox janji perketat sistem verifikasi usia pemain di tahun ini. Gimana nih tanggapannya Kak Najan? Ya nih, menurut Kak Nadia sendiri aja. Menurut saya ya, of course, benar sekali tentang keamanan sistem yang harus diupdate setiap tahunnya. Karena untuk selain mengantisipasi ya Kak, adanya hacker, kita juga harus aware terhadap pemain-pemain yang lain. Kayak yang marah ini terjadinya pelecehan seksual ya teman-teman. Apalagi Roblox itu didominasi oleh anak-anak, terutama di usia berapa Kak Rado? 18 ke bawah. Oke. Ya betul sih Kak. Anak-anak SD udah main Roblox ini. Apalagi usia 18 tahun ke bawah itu belum legal ya teman-teman. Termasuk ilegal untuk bukan untuk mainkan gamenya sebenarnya, tapi masih tergolong underage. Berarti kalau Roblox itu bisa main online juga? Iya, betul. Offline juga bisa? Enggak, itu cuma online. Online Makanya aja. itu kan berinteraksi dengan para pemain lain nih. Oh, iya. Pakai server. Ya, pakai server itu, Kak. Biasanya yang baru booming itu ya yang map gunung-gunung itu. Oh iya. Muncak yang ada di Muncak Roblox. via Roblox itu teman-teman. Via Roblox. Katanya sejam 2 jam ya Kak? Iya, Lama sampai loh. Padahal tuh kalau asli bisa sampai berapa? 5 jam. Kakak lebih. Najan ini bermain Roblox atau tidak? Ya, dulu saya bermain. Sekarang juga saya juga masih punya aplikasinya, tapi karena udah kelas 12 ya Kak, jadi ya harus rajin belajar. Ya harus nggak terlalu fokus ke Roblox. Oh, gitu. Sekarang lebih mikirin nilai. Mikirin nilai gitu ya? Nah, yang bikin aware ini tadi loh Kak, kok bisa ada pelecehan itu loh. Menurut saya itu memang ya kita sebagai manusia tidak bisa menebak ya apa yang akan terjadi, tapi seharusnya dengan Roblox sudah memperketat sistem keamanannya ini, jadi lebih bisa menyaring pemain-pemain nih yang udah memiliki KTP atau belum, karena jika di bawah umur 18 harus di Tetap bawah diawasi orang tua. bimbingan orang tua. BO, bimbingan orang tua. Gitu teman-teman. Jadi bisa disimpulkan dampak positifnya yaitu adanya perlindungan dari pihak Roblox-nya. Lebih ketat juga dalam pemilihan playernya. Terus habis itu bisa juga mengurangi resiko interaksi anak-anak dengan orang yang lebih dewasa. Betul. Jadi bisa digolongkan ya Kak itu. Bisa. Jadi karena server itu tadi yang sebelumnya bisa semua orang masuk, kali ini lebih terpilah lebih dibatasi. Jadi misal dengan verifikasi kalian, dengan apalagi ini ada penggunaan KTP nih Penggunaan teman-teman. KTP ini ada. Nah itu berarti pemain yang digolongkan sudah terverifikasi dengan KTP akan dicampurkan dengan pemain yang sudah tergolongkan dengan verifikasi KTP tadi. Jadi Disortir tidak, lah. ya betul disortir. Disortir. Jadi bukan di
dicampur seperti sebelumnya begitu. Dan juga dengan adanya isu ini atau yang lainnya itu bisa juga orang tua jadi aware gitu ya kak. Nah, betul, meningkatkan Jadi aware, kewaspadaan orang tua. Apalagi terhadap anaknya. umur 18 tahun ke bawah itu seharusnya lebih fokus kepada pendidikan. Nah, Betul. untuk sebenarnya untuk relativitas bermain, apalagi bermain gadget boleh asal tahu waktu. Bener Kak Rado ini. Dan porsinya kayak seminggu sehari aja deh, sehari 2 jam cukup untuk 18 tahun ke bawah. Tapi untuk 18 tahun ke atas yang mengharuskan gadget untuk menunjang produktivitas pekerjaan mereka, itu ya sesuai kebutuhan masing-masing juga lah ya, asal jangan berlebihan. Jangan 24 jam ngedur main HP. Kakak dong. Nggak pernah. Kak, itu pernah main game sampai nggak tidur nggak kak? Pernah kalau saya. Nggak pernah main game online. Nggak pernah main game online. Soalnya mainnya game offline. Offline. Mainnya Block Blast. Block Blast, oh ya Block Blast karena nggak punya kuota itu kak. Betul. Nah, setelah itu juga ada dampak negatifnya kak. Dampak negatif ini sebenarnya mungkin lebih ke apa ya? Itu loh kak, Oh ya. ke anaknya. Dan juga itu juga apa ya? Privasi dan data kita kan jadi Iya, kebuka apalagi ya, Kak? verifikasi KTP. Sebenarnya untuk verifikasi KTP itu di beberapa aplikasi itu sudah ada teman-teman. Tapi bukan untuk bermain game seperti e-money, e-wallet, Dana, GoPay, Shopee dan lain-lain. Nah kalau itu kan sudah jelas nih, kita perlu KTP untuk memverifikasi diri kita bahwa kita yang punya akun tersebut. Berarti otomatis data kita dikirim ke sono guys, ke sono. Hati-hati loh Besti. Nah itu tadi, jadi kita kayak lah kita aja cuma pengen main game, kenapa harus pakai KTP? Nah itu jadi kita jadi mikir 2 kali nih, perlu ini apa enggak, karena juga serem ya, apalagi itu privasi kita loh kak. Dan habis itu juga ada juga dampak negatifnya itu keterbatasan akses tadi, kan jadi anak-anak kan jadi nggak Iya, bisa. sebenarnya juga Sebenarnya emosional anaknya sih, rasa ketidakpuasan akibat ini kok main Roblox aja dibatasi padahal cuma main game, karena mereka tidak sadar akan apa ya, kebutuhan. bukan Apa ya, Kak? orang-orang di luar tuh loh tidak sadar akan bahaya, apalagi sekarang cyberbullying tuh marak banget ya teman-teman. Jadi kita harus Bukan cuma aware. satu sih, anak-anak kalau pakai KTP orang tuanya. Nah itu Ya itu juga. bahaya juga loh. Nah itu juga bisa itu sangat berbahaya. Kebocoran data itu Kebocoran sekarang data itu sangat berbahaya. ya teman-teman. Resikonya tinggi. Yes. Dan pastinya karena dengan adanya verifikasi itu kita juga jadi nggak nyaman kak, karena ngisinya kan juga lama. Iya. Terus belum lagi nanti kalau anak-anaknya marahan sama orang tuanya karena nggak dikasih HP buat main Betul, itu Roblox. malah membuat itu ya fungsi keluarganya tuh malah jadi pecah gitu. Padahal main game aja masa harus pakai KTP, kan kita jadi mikir 2 kali ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulan dari kita ini adalah secara keseluruhan memperketat verifikasi di usia untuk Roblox adalah langkah yang bisa membawa dampak sosial yang besar, Betul. terutama dalam upaya untuk melindungi anak-anak dan remaja di dalam ruang digital. Betul. Namun pelaksanaannya itu harus sangat hati-hati agar tidak menimbulkan seperti yang tadi kita bahas, yaitu kebocoran data kak. Gimana? Dengan seperti itu kakak setuju tidak ini? Setuju. Setuju? Sangat Sangat Nah, setuju. jadi solusi dari kita yaitu tetap menggunakan verifikasi, tapi jangan menggunakan KTP sebagai syarat verifikasi. Bisa jadi seperti apa ya, angka kelahiran saja gitu loh, tanggal lahir. Jadi biar apa ya, maksudnya data seperti KTP itu nggak perlu sampai masuk ke sistem Roblox. Kalau cuma buat main game loh ya teman-teman. karena itu Kan? cuma game. Yes, realistis saja. Mbak setuju nggak Mbak? Betul. Setuju nggak? Setuju kan? Nah gitu. Nah, buat Robloxnya ini juga bisa bermasalah kalau kayak gitu, karena terjadinya nanti ada pelanggaran privacy juga. Betul. Gitu. Nah, alternatif lain yaitu solusi dari kita yang lain yaitu dengan menggunakan sistem banned. Dan ya setuju Yes. kak. Player yang melakukan
tindak tindak kekerasan seksual maupun cyberbullying yang melanggar aturan di Roblox harus di-ban dan menggunakan apa ya? Kayak lifetime itu loh, Kak. Jadi sekali ban ya udah di-ban terus dari device maupun dari nama. Berarti sampai ke email, Kak? Yes, Ya, sampai berarti email sampai ke juga. email. Jadi player-player itu nggak bakal bisa login lagi. Itu menurut Oh, iya. saya sebuah apa ya, hukuman yang tepat dan Biar lebih aman ya buat anak-anak. menggunakan censorship untuk kata-kata yang sekiranya apa ya Kurang baik. mengandung bullying verbal itu tadi. Jadi misal si Kak Cinta nih saya katakan, nah ini tadi kesensor loh, nggak ada suaranya. Karena lagi ngomongnya Yes, baik. nggak baik ini Nggak tadi. Jadi mungkin kedepannya Roblox bisa meningkatkan sistem censorship mereka. Nih Gitu. denger ya Roblox. Sebenarnya Diperketat lagi. Tuh, saya juga setuju sama Kak Rani. nggak apa-apa juga sih Roblox dimainkan anak-anak. Asal dengan pengawasan ortu dan dengan meningkatkan sistem keamanan dan perlindungan kepada setiap playernya. Dan untuk anak-anak yang besar juga kita ciptakan ruang yang aman untuk bermain Roblox. Betul, jika Kan nggak ada kalian salahnya ya Kak bermain Roblox. ya kalian nggak apa-apa bermain Roblox tapi asal tetap tahu attitude, batasan dan juga tata krama dalam bermain game. Bermain Walaupun sewajarnya itu cuma buat game fun loh, aja tapi loh tetap Kak. tetap memang harus didasari dengan attitude yang bagus ya teman-teman. Kalian anggap itu hiburan aja sih. Iya, hiburan aja. benar, Kak. Asal jangan kelewatan ya teman-teman. Iya. Apalagi sampai mengeluarkan kata-kata kasar, kotor dan pembulian fisik, verbal, menyakiti hati orang Menyakiti lain. hati orang. Bayangkan kalian jadi seperti itu. Ya. Saya juga nggak mau. Jadi segitu aja. Podcast bukan podcast, edisi tugas sosiologi tentang dampak perubahan bahan sosial. Nah, Roblox. Main Roblox bikin pintar. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.